Firman Tuhan hari ke-47, 16 Februari tahun 2026, Kitab Amsal pasal 3 ayat 5-6. Perikop, nasihat untuk orang muda. Cahaya dari langit, terangilah roh dan jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-47, tanggal 16 Februari, yaitu diambil dari Kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6 dengan perikop nasihat untuk orang muda. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Dan sebelum kita masuk dalam firman hari ini, kita tetap menyampaikan pedoman kita selama bulan Februari, yaitu dengan topik berbahagialah orang yang taat kepada Allah dan menjalankan segala kuasanya. Dijabarkan dalam Amsal pasal 13 ayat 13. Demikian bunyinya. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada firman, dia akan menerima balasannya. Maka dapat disimpulkan bahwa dari perikop ini, berbahagialah orang yang taat kepada Allah dan menjalankan segala kuasanya. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu nasihat untuk orang muda. Apa latar belakang daripada ayat ini? Ayat ini adalah suatu nasihat untuk membimbing generasi muda supaya hidup takut akan Tuhan, agar mereka diluruskan dan terhindar dari kebodohan. Jadi supaya jalan anak muda itu diluruskan, maka keluarlah ayat ini, yaitu percayalah kepada Tuhan. Jangan mengandalkan pikiranmu, akui kedaulatannya, supaya jalanmu diluruskan. Dan dalam latar belakang teologis dikatakan janji bimbingan, yaitu janji bahwa Allah akan meluruskan dan menuntun jalan hidup orang yang tunduk pada bimbingannya. Jadi orang yang tunduk pada bimbingannya, jalannya akan diluruskan. Sebagai kesimpulan
dalam latar belakang ini adalah memberikan kompas atau arah kehidupan di tengah ketidakpastian. Jadi adanya suatu ketidakpastian bahwa Tuhan adalah merupakan kompas bagi kita dan utara sejati kita. Mendorong iman yang mendalam daripada ketergantungan diri sendiri. Jadi mendorong iman kita secara mendalam untuk tidak mengandalkan pikiran kita sendiri. Tapi biarlah Allah sebagai kompas dalam hidup kita. Jadi kalau dalam kapal laut itu ada arah yang selalu sebagai pegangan daripada kemudi atau pembawa kapal. Ada kompas, petunjuk jalan. Ini pun dikatakan bahwa Allah adalah sebagai kompas dalam hidup kita. Petunjuk jalan untuk membawa jalan kita menjadi lurus. Itulah latar belakang daripada perikop ini. Sekarang kita masuk dalam apa tujuan utama. Bahwa supaya jalan kita lurus. Percaya sepenuhnya. Kemudian melawan kesombongan intelektual. Jadi kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan melawan kesombongan intelektual. Artinya pengetahuan yang kita miliki itu jangan menjadi kita sombongkan. Dan kita mengandalkannya. Kemudian melibatkan Tuhan dalam segala hal. Dan jaminan, bimbingan, atau janji Tuhan. Jadi dengan mengandalkan Tuhan dalam segala hal, maka kita mendapatkan bimbingan sebagai janji dari Tuhan. Nah, ketika seorang mengandalkan Tuhan, ia berjanji akan meluruskan jalan atau memberikan arah atau kompas kehidupan yang benar. Jadi setiap kita menjalankan apa yang diinginkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan, maka kita mendapatkan arah dan kompas yang benar dalam hidup kita. Sebagai kesimpulan dalam tujuan utama ini, bahwa ayat ini inti hikmat yang menimbulkan kerendahan hati untuk berserah kepada kedaulatan Tuhan dan pada mengandalkan dan jangan mengandalkan logika atau perasaan diri sendiri. Jadi di sini adalah kita selalu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan logika kita atau perasaan diri kita sendiri. Jadikanlah Tuhan utara sejati kita. Poin ketiga, apa pesan moral daripada perikop ini? Kita lihat di sini. Sebagai pesan moral yang menjadi pegangan kita, bahwa membangun kepercayaan penuh pada Tuhan dengan segenap hati, bahkan pada pemahaman diri yang terbatas, dan menekankan pentingnya ketergantungan total kepada Allah untuk memperoleh hikmat dan keberhasilan yang sejati dalam hidup. Jadi untuk mencapai keberhasilan yang sejati dalam hidup kita, maka kita tetap mengandalkan Tuhan, mempercayai keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan adalah sebagai utara sejati kita. Sekarang kita masuk dalam poin yang keempat. Bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Di
Di sini tadi dikatakan bahwa mengandalkan Tuhan sepenuhnya bukan pengertian diri sendiri. Tidak mengandalkan dengan kekuatan diri sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Dalam keputusan kecil maupun besar. Jadi setiap kita mengambil keputusan yang kecil maupun besar, itu selalu mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan bagi kita. Jadi setiap langkah, setiap pekerjaan, bahkan setiap napas kita selalu berdoa. Itulah dikatakan ora et labora. Artinya bekerja dan berdoa. Itu harus menjadi melekat bagi kita. Dan kemarin pada khotbah kita tahu bahwa Yesus berdoa di bukit dan mengubah suasana. Berubah wujud menjadi putih kemilau-milauan. Dilihat oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan kita pun kalau berdoa dengan Tuhan, maka wajah kita pun bisa diubah menjadi sama dengan Tuhan. Karena kita komunikasi dengan Dia. Nah, dalam hal penerapan dalam kehidupan sehari-hari, saya mencoba melihat ada 5 poin yang perlu kita dalami. Poin pertama adalah mengambil keputusan dalam karier ataupun bisnis. Dalam segala usaha kita, dalam kita mengambil keputusan dan hubungan dengan orang, membuat kontrak, membuat perjanjian, setiap mengambil keputusan. Saat mengalami dilema etika atau pilihan karier, tidak mengandalkan kecerdasan diri, tetapi berdoa, meminta petunjuk, dan memilih jalan keagungan Tuhan, meskipun terlihat merugikan. Jadi dalam hal karier atau mengambil keputusan, ini memang ada dilema karena ada di sana etika dan atau pilihan. Nah, disinilah perlu kita tetap berdoa sebelum mengambil keputusan. Bukan dengan kecerdasan diri sendiri, tapi tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap mengambil keputusan, baik karier maupun bisnis kita. Maka ada kalanya orang dalam memulai berbisnis memanggil saudara atau orang yang dituakan untuk mendoakannya atau membawa dalam doa supaya usahanya lancar. Artinya selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap mengambil keputusan. Poin yang kedua adalah menghadapi masa depan yang tidak pasti. Jadi kita bisa menghadapi masa depan yang tidak pasti. Seperti saat ini misalnya. Apa yang terjadi besok? Kita tidak tahu. Bagaimana keadaan kita 1 bulan kemudian? Kita tidak tahu. Apakah kita sakit? Apakah apa yang terjadi pada kita? Nah, di sini. Menghadapi ketidakpastian. Mengatasi kekhawatiran dengan percaya bahwa Tuhan memegang kendali dan berdaulat, bukan terobsesi merencanakan segalanya dengan sendiri. Jadi Tuhan berdaulat dalam hal ketidakpastian yang akan terjadi. Maka surat Apostol Paulus kepada jemaat Filipi pasal 4 ayat 6-7 dikatakan, apapun yang kau lakukan,
Jangan pernah khawatir tentang apapun dalam hidupmu. Bagaimanapun tantangan yang kau hadapi, termasuk ketidakpastian hari esok, apakah pasti bagi kita? Tapi hari esok pasti datang. Dalam menjaga ketidakpastian inilah dikatakan, jangan pernah khawatir tentang apapun juga. Dan ajukan permohonan melalui doa kepada Tuhan. Dengan kita berkomunikasi dengan Tuhan dan berhubungan intim dengan Tuhan, maka bisa kita mengharapkan damai sejahtera akan melampaui segala akal dan pikiran kita. Itulah, kalau segala kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan, kita dengan tenang. Apapun terjadi, hari esok pasti jadi. Apakah pasti bagi saya dan saudara? Disinilah kita menyampaikannya kepada Tuhan melalui doa. Membimbing kita supaya apakah kita besok masih hidup atau bukan, hanya Tuhan yang tahu. Maka segala kekhawatiran kita serahkan, supaya ketidakpastian itu bukan lagi menjadi ketakutan bagi kita, tapi kita menghadapinya dengan baik, dengan mengandalkan Tuhan. Nah, sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga, yaitu penyelesaian masalah strip konflik. Bagaimana kita menyelesaikan masalah dan konflik dalam kehidupan kita sehari-hari? Di sini dikatakan bahwa mengandalkan Tuhan, hikmat Tuhan melalui Alkitab. Jadi kita mengandalkan Tuhan melalui hikmat yang ada, yaitu Alkitab, daripada emosi diri sendiri saat berselisih dengan orang lain. Jadi kalau kita berhubungan dengan saudara-saudara kita, walaupun mereka dengan emosi yang akan mencoba kita hadapi dengan segala kekuatan dia, tapi kita harus mengandalkan hikmat dari Tuhan. Dan hikmat dari Tuhan itu adalah melalui Alkitabiah. Maka Raja Salomo mengatakan bahwa kata-kata yang keras membuat mereka menimbulkan amarah, tapi kata-kata yang lembut membuat damai bagi semua. Maka dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena dia akan menguasai dunia. Artinya, menguasai dunia dalam berkomunikasi. Kalau kita lemah lembut dengan siapapun audiens kita, kita pasti diterima. Tapi coba kalau kita bicara keras-keras dan kasar, orang sulit untuk menerimanya. Apalagi kita berhubungan dengan etnis Jawa atau Sunda yang kelihatan sangat-sangat halus, bicara dengan sangat-sangat kulonuhun. Ya, nah, itulah dikatakan, maka orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena dia akan menguasai dunia. Itu khotbah Yesus waktu di bukit. Nah, kemudian poin yang keempat adalah ketaatan harian. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari dengan ayat tersebut. Tadi dikatakan, percayalah kepada Tuhan. Jangan mengandalkan pikiranmu. Akui kedaulatan Tuhan, supaya jalanmu diluruskan. Bagaimana ketaatan kita sehari-hari dalam menjalankan perikop ini atau nasihat ini? Mengakui Tuhan dalam segala hal sehari-hari
jalanmu dengan menuruti firman Tuhan, bukan hanya pada saat ibadah minggu saja. Jadi kita pergi ke tempat yang kudus setiap hari Minggu mendengar firman Tuhan. Tapi di sini pun keseharian pun kita perlu mendapatkannya. Maka di HKBP ada suatu sistem yang sangat bagus. Ada ayat untuk 1 bulan, ada ayat di breakdown untuk harian. Hari ini adalah ayat harian yang kita bahas. Kalau 1 bulan tadi di awal kita sudah mengatakan bahwa berbahagialah orang yang taat kepada Allah dan menjalankan segala kuasanya. Itu pedoman kita selama bulan Februari. Sekarang harian. Untuk ketaatan hari lepas hari, mengakui Tuhan dalam hal sehari-hari di dalam jalan kita, dalam meluruskan jalan kita dengan menuruti firman Tuhan. Jadi dasarnya adalah firman Tuhan. Bukan saat berselisih, bukan pada saat kita ibadah minggu. Jadi artinya harian kita perlu taat kepada Tuhan dan dilengkapi dengan ibadah minggu pada hari Minggu di gereja. Sehingga lengkap dengan perbendaharaan kita tentang kehadiran Tuhan dalam diri kita. 1 minggu kita tiap hari diberikan bimbingan, dan hari ke-7 disempurnakan bimbingan Tuhan kepada kita. Itulah dikatakan ketaatan harian. Tidak hanya terbatas pada hari-hari saja atau pada hari Minggu. Kemudian poin yang kelima adalah kerendahan hati. Jadi dalam penerapan perikop ini, kerendahan hati adalah termasuk prioritas pertama dalam menjalankan Alkitab. Ya. Dan kita menyadari bahwa manusia terbatas. Sehingga perlu tunduk pada kehendak Tuhan. Bukan bertindak otonom atau angkuh. Jadi karena kita terbatas, maka kita perlu melibatkan Tuhan dalam segala tugas kita. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Dapat kita simpulkan hidup akan dipimpin ke arah yang benar oleh Tuhan. Nah, kemudian membawa ketenangan pikiran di tengah ketidakpastian dan penuh tantangan. Tadi sudah kita melihat sebagai latar belakang adalah sebagai kompas dan menjadi utara sejati kita, sebagai petunjuk kita dalam menjalankan pekerjaan kita sehari-hari. Jadi firman Tuhan itu sebagai kompas atau utara sejati. Dan tujuannya adalah berserah kepada Tuhan, bukan pikiran sendiri. Itu tujuan utamanya. Kemudian pesan moralnya adalah membangun kepercayaan penuh pada Tuhan dengan sepenuh hati, bukan pada penyembahan diri atau pemenuhan diri yang terbatas. Jadi kita selalu membangun kepercayaan kepada Tuhan karena kita sangat terbatas. Dan penerapannya adalah melibatkan Tuhan
dalam setiap langkah kita setiap saat. Jadi tadi dikatakan ora et labora. Jadi apapun yang kita lakukan, kita selalu bersama dengan Tuhan. Maka orang bijak mengatakan, napas kita adalah doa. Setiap kita bernapas, itu kita anggap merupakan doa. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Kita tetap mengandalkan Tuhan dalam segala tindakan kita supaya jalan kita diluruskan oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bantulah kami untuk selalu mengandalkan-Mu dalam setiap keputusan yang kami ambil. Agar kami untuk mempercayai-Mu dengan segenap hati dan tidak bersandar pada pengertian kami sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.